Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat selalu bagi kita semua juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran dari firman Tuhan, dan pagi hari ini kita buka dari 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa membaca dari rumah masing-masing. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita lanjutkan pembacaan kita dengan dari suratan Roma, ayat yang ke-14, ayat yang ke-7 dan 8. Roma 14 ayat 7 dan 8, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dari beberapa pembacaan ini, kita bisa melihat bahwa tema besar yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat adalah perubahan paradigma. Paradigma bahwa bukan saja sebetulnya Tuhan itu kita perlukan buat hidup kita, tetapi yang lebih menjadi pertanyaan adalah kepada siapa hidup kita persembahkan. Apakah hidup kita persembahkan untuk diri kita sendiri, atau untuk Tuhan? Dan dari pembacaan ayat-ayat tadi jelas kita diminta bahwa setelah Kristus telah mati untuk kita, maka keberadaan hidup kita itu harus dipersembahkan untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Nah, apakah ini berarti kita semua harus masuk sekolah Alkitab misalnya, atau kita semua harus menjadi pendeta, atau kita semua harus menjadi full-timer pelayanan? Ayat-ayat ini berlaku general bagi semua orang percaya. Dan ayat-ayat ini tidak sedang membicarakan profesi. Jadi ini tidak berarti bahwa kalau hidup untuk Tuhan itu hanya eksklusif bagi orang-orang misalnya yang memilih dalam hidupnya berkarir, atau misalnya memilih jalan sebagai pendeta atau hamba Tuhan. Tapi ini adalah panggilan untuk semua anak-anak Tuhan yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu sekalian, hal yang berikut yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa titik sentral atau titik utama ya dari kekristenan kita itu bukan pada diri kita sendiri, tetapi itu pada Tuhan saja. Kalau misalnya diri kita sendiri yang menjadi sentral, maka kita akan selalu mempertanyakan apa yang Tuhan bisa lakukan buat diri kita. Apakah hari ini Tuhan akan memberkati saya? Apakah hari ini seberapa besar berkat yang Tuhan akan limpahkan kepada saya, dan seterusnya. Tetapi jika kita hidup bagi Tuhan, tentu yang kita lakukan adalah kita mencoba mempertanyakan kepada diri kita sendiri, Tuhan, apakah hidupku sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Itu sebabnya kalau Bapak Ibu membaca dengan cermat khususnya dari tulisan-tulisan dalam kitab-kitab Rasul Paulus, maka satu kata yang sering sekali dipakai Paulus untuk muncul adalah kata berkenan. Dan sebagaimana yang Paulus tulis juga di dalam Roma pasal yang ke-12, satu ayat yang sangat terkenal, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Nah, inilah yang hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, sejak sejak periode COVID ini sedang kita praktekkan. Sehingga kita benar-benar bisa merasakan dan belajar langsung bahwa sebenarnya ibadah itu adalah mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, sikap hati kita atau motivasi kita itu adalah ibadah kita. Sementara kalau kegiatan-kegiatan ibadah seperti hari Minggu kita ke gereja, atau misalnya kita menghadiri persekutuan, atau misalnya ibadah-ibadah lain, itu disebutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 sebagai pertemuan ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya bisa hidup untuk Tuhan? Jika memang profesi saya adalah
Misalkan saya adalah seorang pelajar, saya adalah seorang karyawan, atau misalnya seorang ibu rumah tangga, bagaimana saya bisa hidup bagi Tuhan? Bapak Ibu, mari kita buka bersama di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ayat yang ke-24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Cara kita hidup bagi Tuhan adalah, Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita perbuat seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Seandainya adik-adik ada yang menyaksikan program ini, adik-adik yang masih sekolah, tentu kalau kalian belajar, mendapat kesempatan belajar, lakukan itu seperti kepada Tuhan. Sehingga kalian menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam hidup. Para suami atau para bapak rumah tangga yang bekerja, apakah berusaha ataukah bekerja di kantor, kita lakukan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Artinya kita melakukan itu dengan sepenuh hati kita, sebagai bukti pengabdian kita kepada Tuhan. Seandainya ibu-ibu rumah tangga yang setiap hari menyiapkan atau mengatur makan minum bagi keluarganya masing-masing, mari kita lakukan juga seperti kepada Tuhan. Sebagai bukti, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Dengan demikian ibadah kita, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dilihat secara fisik, tapi betul-betul ibadah kita itu adalah keluar dari sikap hati kita setiap hari. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar bahwa sebagai orang percaya, khususnya umat perjanjian baru, kita tidak lagi mempermasalahkan apakah Tuhan itu akan hadir dalam hidup kita, apakah Tuhan akan menolong saya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang lebih kita persoalkan adalah apakah hidup kita telah kita persembahkan bagi Tuhan melalui semua profesi yang kita jalani hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kehidupan kami itu seharusnya kami persembahkan bagi Tuhan. Apapun juga yang menjadi profesi kami, dimanapun dan kapanpun kami berada Tuhan, kami lakukan semua yang kami lakukan itu seperti kepada Tuhan saja. Sebab itu Tuhan tolong kami, mampukan kami melakukan yang terbaik dalam hidup kami, supaya Tuhan, Bapa di sorga disenangkan oleh segala yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih teristimewa buat hari ini Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan tolong kami dalam aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik, dan kiranya Tuhan, semua yang kami lakukan ini sekali lagi kami persembahkan hanya kepada-Mu saja. Tolong semua jam-jam ibadah kami juga Tuhan, apakah kami beribadah di dalam keluarga kami, maupun bersama teman-teman seiman di dalam gereja, kiranya Tuhan, semua kegiatan ibadah kami itu semakin menguatkan iman dan percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan yang sudah diberikan, dan selamat kita beraktivitas pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.